Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aji Sofyan. Saya dari jurusan Teknik Mesin 2018. Tujuan saya untuk membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas praktikum prestasi mesin laboratorium konversi energi modul kompresor torak. Di dalam video ini saya akan menjelaskan yaitu sejarah kompresor, lalu selanjutnya ada definisi kompresor itu sendiri, lalu ada jenis-jenis kompresor, ada definisi kompresor torak, langkah kerja kompresor torak, dan yang terakhir saya akan memutar video bagaimana cara kerja langkah kompresor torak. Langsung saja, yang pertama ada sejarah kompresor. Jadi kompresor itu awal mulanya itu idenya sudah ada sejak ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu, walaupun masih sangat sederhana dan kurang spesifik. Jadi awal mula kompresor ini dibuat yaitu karena terinspirasi adanya paru-paru pada manusia. Seperti yang kita tahu, paru-paru ini cara kerjanya yaitu menghirup udara melalui hidung dan kemudian menghembuskannya. Jadi si udara ini berupa oksigen dihirup dan dihembuskan melalui mulut menghasilkan CO2. Nah, kegunaan paru-paru ini sangat banyak pada saat itu. Seperti contohnya untuk membuat api dengan cara ditiup. Nah, api yang dihasilkan ini banyak fungsinya pada saat itu, yaitu untuk memasak, menghangatkan tubuh pada saat udara dingin, membuat pedang dari logam, pisau, dan lain sebagainya. Tapi karena semakin banyak permintaan orang-orang akan logam, makanan, dan sebagainya, tentunya paru-paru manusia ini memiliki keterbatasan. Nah, oleh karena itu, sekelompok manusia ini muncullah ide untuk membuat mesin yang dapat menghasilkan angin bertekanan atau angin yang dapat menyembur keluar dengan kekuatan sembur. Dan karena angin yang disamburkan manusia itu awalnya CO2, maka untuk pembakaran kurang maksimal. Jadi mereka ini lebih berpikir untuk membuat mesin yang dapat menghasilkan gas O2 atau oksigen yang memiliki tekanan udara. Nah, pada saat itu mereka membuat alat yang memiliki pegas yang bisa memompa angin. Bentuknya ini seperti pada gambar ini ya. Bentuknya ini seperti gunting yang memiliki dua tuas pegangan. Nah, ini untuk membuat angin untuk pertama kali. Lalu setelah seiring berkembangnya zaman dan peradaban, yang tadinya mesinnya manual dipompa dengan tangan itu memiliki banyak keterbatasan. Pada tahun 1650, seorang ahli fisika Jerman kelahiran Magdeburg 20 November 1602 ini yang bernama Otto von Guericke merancang pompa vakum yang dapat menarik gas melalui ruang kecil dan menyimpannya pada ruang yang lebih besar. Tapi cuma sampai di situ penciptaannya karena memungkinkan keterbatasan teknologi pada saat itu. Lalu selanjutnya pada tahun 1762 ada seorang insinyur bernama John Smeaton menciptakan alat peniup baru yang digerakkan oleh roda air. Sehingga penemuan sebelumnya tadi yang dapat menghisap yang menyimpan udara sudah bisa dikeluarkan oleh si John Smeaton ini. Tapi karena hanya meniup, jadi angin yang dikeluarkan tersebut tidak memiliki tekanan tinggi. Lalu pada tahun 1776, seorang penemu Inggris yang bernama John Wilkinson menemukan alat yang dapat meledakkan angin dengan tekanan tinggi. Nah, alat inilah yang merupakan awal mula dibuatnya kompresor yang lebih sempurna. Seiring berjalannya waktu dan pembuatan kompresor pun semakin beragam, mulai dari yang diproduksi massal pada tahun 1888 di Eropa dengan dibuatnya pabrik kompresor pertama hingga sekarang
kompresor dibuat dengan berbagai jenis, bentuk, dan ukuran. Nah, seiring berkembangnya zaman, si kompresor ini ada dibagi beberapa jenis ya, tipenya. Seperti yang pada tabel ini, kompresor terbagi menjadi dua, yaitu ada perpindahan positif, yang satunya ada dinamis. Untuk perpindahan positif itu sendiri, secara umum dibagi menjadi dua. Ada kompresor piston atau reciprocating, dan kompresor putar atau rotari. Sedangkan untuk dinamis ada kompresor aksial dan kompresor sentrifugal. Nah, dari tadi kan sudah dijelaskan mengenai sejarah kompresor. Nah, setelah pengklasifikasian kompresor tadi, lalu di sini ada definisi dari kompresor itu sendiri. Apa sih kompresor itu? Nah, kompresor adalah peralatan mekanik yang digunakan untuk memberikan energi kepada fluida berupa gas atau udara, sehingga fluida tersebut dapat mengalir dari suatu tempat ke tempat lain secara kontinu. Penambahan energi ini bisa terjadi karena adanya gerakan mekanik. Dengan kata lain, fungsi kompresor ini adalah mengubah energi mekanik kerja ke dalam energi tekanan atau potensial. Nah, lalu di sini ada jenis-jenis kompresor ya. Yang pertama itu ada kompresor torak resiprokal. Kompresor torak resiprokal ini dikenal juga sebagai dengan kompresor torak karena dilengkapi dengan torak yang bekerja bolak-balik atau gerakan resiprokal. Pemasukan udara kompresor ini diatur oleh katup masuk dan dihisap oleh torak yang gerakannya menjauhi katup. Nah, lalu selanjutnya di sini ada kompresor torak dua tingkat. Kompresor torak dua tingkat ini digunakan untuk menghasilkan tekanan udara yang lebih tinggi. Udara masuk akan dikompresi oleh torak pertama, kemudian didinginkan. Selanjutnya dimasukkan ke dalam silinder kedua untuk dikompresi oleh torak kedua sampai pada tekanan yang diinginkan. Lalu selanjutnya ada kompresor diafragma. Jenis kompresor diafragma ini termasuk dalam kompresor torak, namun letak torak dipisahkan melalui sebuah membran diafragma. Udara masuk dan keluar tidak langsung berhubungan dengan bagian-bagian yang bergerak secara resiprokal. Adanya pemisahan ruangan udara ini akan lebih terjaga dan bebas dari uap air dan pelumasan oli. Lalu selanjutnya ada kompresor rotari, baling-baling luncur. Secara eksentrik, rotor dipasang berputar dalam rumah yang berbentuk silindris dan mempunyai lubang-lubang masuk dan keluar. Keuntungan dari kompresor jenis ini yaitu bentuknya pendek dan kecil sehingga menghemat ruangan. Lalu selanjutnya ada kompresor skrup. Kompresor skrup ini mempunyai dua rotor yang saling berpasangan atau bertautan. Yang satu membentuk cekung, sedangkan yang lainnya membentuk cembung, sehingga dapat memindahkan udara secara aksial ke sisi lainnya. Lalu selanjutnya ada kompresor root blower. Kompresor jenis ini akan menghisap udara dari satu sisi ke sisi yang lain tanpa ada perubahan volume. Lalu selanjutnya ada kompresor aliran radial. Nah, kecepatan yang ditimbulkan kompresor aliran radial ini berasal dari ruangan ke ruangan berikutnya secara radial. Pada lubang masuk pertama, udara dilemparkan keluar menjauhi sumbu. Lalu selanjutnya ada kompresor radial dan ada kompresor aliran aksial. Lalu selanjutnya ada definisi kompresor torak itu sendiri, karena praktikum ini tentang modul kompresor torak. Apa sih kompresor torak itu? Kompresor torak atau kompresor resiprokal ini dilengkapi dengan torak yang bekerja bolak-balik atau gerakan resiprokal. Pemasukan udara ini diatur oleh katup dan dihisap oleh torak yang gerakannya menjauhi katup. Pada saat terjadi penghisapan, tekanan udara di dalam silinder mengecil, sehingga udara luar akan masuk ke dalam silinder secara alami.
Nah, lalu selanjutnya itu langkah kerja kompresor torak. Yang pertama ini ada langkah hisap. Langkah hisap. Yang pertama, poros engkol atau crankshaft akan berputar, kemudian piston bergerak dari titik mati atas ke titik mati bawah, sehingga ruangan di dalam silinder akan mengalami vakum. Oleh karena itu, katup hisap akan terbuka oleh adanya perbedaan tekanan antara ruang silinder dan udara, sehingga udara akan terhisap masuk ke dalam silinder. Lalu selanjutnya ada langkah kompresi. Setelah udara masuk ke dalam silinder tadi, kemudian si udara ini akan terjadi langkah kompresi pada saat piston bergerak dari titik mati bawah ke titik mati atas. Pada proses kompresi ini, sebelum piston mencapai titik mati atas, katup hisap dan katup keluar akan tertutup, sehingga udara dapat dimampatkan atau dikompres di dalam silinder. Lalu selanjutnya di sini ada langkah keluar. Apabila piston meneruskan gerakannya hingga ke titik mati atas, katup keluar akan terbuka, sehingga udara bertekanan di dalam silinder akan keluar dari silinder dan disimpan ke dalam tangki penyimpanan. Nah, selanjutnya di sini ada video ya. Video gambaran animasi kompresor, langkah kerja kompresor torak. Di sini ada kompresor reciprocating atau kompresor torak ya. Piston. Ketika poros engkol bergantian naik turun, piston ini membalasnya ke dalam rumah silinder. Nah, di sini ada katup inlet dan outlet. Katup inlet ini juga disebut sebagai katup hisap yang memungkinkan udara atmosfer masuk ke silinder. Ini dilakukan selama kayuhan sampai ke silinder. Lalu ada saluran keluar atau katup pembuangan terbuka pada tekanan tinggi selama hantaman kompresi. Udara memanas ketika dimanfaatkan. Nah, ini adalah setiap masalah dari kompresor. Hasilnya karena udara panas ini ya hasilnya itu kurang efisien, dan ada juga bahaya ledakan jika adanya zat yang mudah terbakar seperti minyak atau pelumas yang bersentuhan dengan udara panas dan piston. Oleh karena itu, kompresor satu tahap ini terbatas tekanan keluarnya, yaitu sekitar 10 bar atau 145 psi. Ya, itu dia tadi penjelasan mengenai sejarah kompresor, definisi kompresor itu sendiri, jenis-jenis kompresor, definisi kompresor torak, langkah kerja kompresor torak, dan video animasi langkah kerja kompresor torak. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.